الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, pada hari yang mulia ini saya menyeru mengajak kita semua, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya takwalah yang menyebabkan kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian semoga dengan ketakwaan yang kita miliki, yang terpatri di dalam diri kita, maka problema hidup yang kita hadapi kita menemukan solusinya, dan kita dilimpahi rezeki oleh Allah yang datangnya tanpa kita sangka-sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari problematikanya dan memberikan rezeki yang tiada dia sangka-sangka. Hadirin rahimakumullah, ketika masyarakat kita semakin modern, peradaban semakin maju, tidak menutup kemungkinan tingkat individualisme semakin tinggi, sehingga tingginya sikap individualis yang mementingkan diri sendiri dan mengingkari manusia sebagai makhluk sosial berakibat pada ketidakpedulian satu individu terhadap individu lainnya. Sikap individualis dan tidak peduli terhadap orang lain bisa terjadi pada diri umat Islam. Padahal Islam sendiri melalui Al-Quran memerintahkan bahwa satu muslim dengan muslim lainnya untuk merekatkan tali persaudaraan, menolong satu dengan yang lainnya, peduli ketika mendapatkan kesulitan yang ditimpa, kezaliman, saling memperingati dan menasihati, dan lain sebagainya. Mengenai tali persaudaraan umat muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Hadirin rahimakumullah, ayat ini turun pada suku Aus dan Khazraj, yang mana mereka saling bermusuhan dan berpegang dan berperang bersitegang sebelum datangnya Islam. Dalam ayat ini terdapat perintah untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah dan larangan untuk pecah belah atau bercerai-berai. Pada ayat ini terdapat perintah untuk senantiasa akrab antara satu dengan yang lain. Jamaah rahimakumullah, dari ayat ini yang saya bacakan tadi setidaknya kita dapat peringatan untuk muhasabah
merenung apakah selama ini kita hanya mementingkan diri sendiri sehingga tidak peduli kepada urusan umat Islam yang lain. Bahkan ketika mereka dizalimi, ditindas, dirampas haknya, ayat ini juga dapat kita jadikan bahan renungan, bahan muhasabah. Apakah hasrat duniawi yang kita miliki menyibukkan kita, telah menghalangi kita dari mengikuti aktivitas agama Islam yang mempererat persaudaraan antar sesama muslim? Hadirin, sebagaimana yang kita pahami dan kita ketahui, banyak aktivitas dalam Islam yang dapat mempererat tali silaturahim. Salah satunya adalah dicontohkan, disyariatkannya sholat jamaah di masjid dan juga sholat Jumat yang setiap hari, yang setiap minggu. Meskipun bercerai-berai dilarang dalam Islam, perbedaan tetaplah menjadi hal yang niscaya terjadi. Tentunya perbedaan pendapat baik dalam dunia keilmuan atau dalam menghadapi peristiwa yang terjadi tetap diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah bermusuhan karena beda pendapat, bahkan menzolimi dan menyakiti satu dengan yang lain. Jemaah Jumat rahimakumullah, selain diperintahkan untuk mempererat tali silaturahim antar sesama muslim, juga larangan berpecah belah ada di dalam Al-Quran. Wala tafarraqu. Kita juga dilarang untuk menzalimi sesama muslim apapun bentuknya, dari mulai berkata buruk, bullying, menipu, memusuhi, merampas harta dan kebaikan, hingga merampas ketenangan hidup mereka. Larangan berbuat zalim terhadap sesama muslim sangatlah tegas dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu wa la yudlamu. Muslim satu dengan muslim lainnya adalah dilarang saling menzalimi. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, al-muslim akhul muslim, la yakhuluhu wa la yakhuluhu wa la yahduruhu, kullal muslim al muslim haram irduhu wa maluhu wa damuhu. Seseorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak mengkhianati, tidak berdusta kepadanya, juga tidak menelantarkannya. Seorang muslim itu haram atas muslim lainnya untuk mengganggu kehormatannya, hartanya, dan tidak pula menumpahkan darahnya. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis ini disebutkan bentuk tolong-menolong antar sama muslim tidak hanya ketika saudara muslim terzalimi, akan tetapi mencegah orang yang berlaku zalim pun merupakan bentuk tolong-menolong yang diperintahkan di dalam agama. Unsur akhaka az-zalim awil mazlum, tolonglah, bantulah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi. Hadirin rahimakumullah, semoga dengan khutbah yang singkat kali ini sebagai sesama muslim kita dapat merekatkan kembali tali persaudaraan kita dengan sesama muslim lainnya. Jangan sampai kita terpecah belah karena hal-hal duniawi atau bahkan karena permusuhan, karena suatu perbedaan. Salah satunya adalah dengan perbedaan pandangan politik, pandangan pilihan. Mari kita jadikan perbedaan sebagai suatu kekayaan yang harus dikelola dengan baik dan benar.
Mudah-mudahan khutbah kali ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya saya pribadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merekatkan tali persaudaraan di antara kita. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. قبل مني ومنكم تلاوته انه السميع العليم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.